Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Hasri. Kita melanjutkan job sheet yang kemarin. Kemarin sudah sampai job sheet 3. Sekarang job sheet 4 dengan judul membuat laporan keuangan dan membackup file perusahaan dagang. Kemudian waktu belajar 2 kali pertemuan, 4 kali 45 menit, petunjuk belajar dan seterusnya. Kompetensi yang akan dicapai peserta didik mampu membuat laporan keuangan dan membackup file perusahaan dagang. Dan informasi pendukung ada dokumen transaksi, yaitu nomor 21, nomor 22, nomor 23. Kemudian alat dan bahan, aplikasi komputer akuntansi, dan langkah kerja, bukalah aplikasi Mia Accounting Plus 18 ED, buka file UD abadi yang kemarin kita kerjakan. Kemudian input transaksi penyesuaian di atas dengan menggunakan modul yang sesuai. Tugas 1. Cetaklah Seng to PDF laporan keuangan A. General Journal Third Period, 13 period ya. Dan standar balance sheet, profit and loss accrual, statement of cash flow, item list summary, card list summary, account transaction, kemudian backup data perusahaan. Langsung saja sesuai instruksi tadi. Yang pertama adalah kita buka Miyap Accounting. Kemudian kita buka open. Ya, sebentar ya, ini masih proses. Open. Kemudian lokasinya di drive D, UD abadi. Nih. Kemudian klik open. Oke. Bukti transaksi nomor 21. Yang pertama penyesuaian akhir periode. Persediaan akhir store surplus nilai 11.625.000. Beban sewa toko 1 juta, beban asuransi 1.250.000, taksiran kerugian piutang 2,5% dari saldo per 31 Desember 2022. Nah, kita pertama untuk store surplus, kita lihat dulu saldonya berapa dengan cara klik account list. Aset store surplus 10.300. Padahal di sini persediaan akhir store surplus 11.625.000. Nah, ini ada kekeliruan ya. Coba kita cek dari awal. Ya, dari awal coba mulai dari saldo awal. Saldo awal untuk store surplus itu 9 juta. Kemudian ada transaksi 2 kali ya kalau tidak salah tadi. Kita lihat di soalnya dulu saja. Yaitu yang pertama 700.000 ini transaksi nomor 2. Kemudian transaksi nomor 8, 600 jadi 1.300. 9 juta tambah 1.300. Coba kita cek lagi. Ya, tidak ada. Berarti sudah benar ini 10.300. Berarti ini ada kekeliruan untuk persediaan akhir. Nah, ini kita koreksi berapa ini ya. Kita buka Excel saja.
Ini ada tadi Excel ya. Nah, kita hitung nomor 1 store sapres. Nah, ini ya. Di berapa? 10.300.000. Nah, 10.300.000. Ini kita format. Kemudian tadi saldo. Kalau tadi kan berarti sini ada kesalahan. Coba kita ralat saja menjadi yang wajar berapa ini ya. Selama 1 tahun, 1 juta. 1.625.000. 1.625. Kita anggap itu kesalahan kebanyakan nol, berarti 1.162.000. 1.162.000 dengan 11 juta ya. Ya, 11 juta. 11.625.625.000. Kita anggap kelebihan 01. Berarti untuk beban store surplus expense kita kurangi ya, ada soalnya diralat. Persedia akhirnya hanya 1.162.500, sehingga store sampai sebenarnya 9.137.500. Dan untuk nomor 2 itu tidak, beban sewa toko dan asuransi tidak perlu dihitung ulang, itu sudah jelas. Nah, ini kita tulis saja sudah jelas. Sudah jelas. Kemudian nomor 4 kita hitung sekalian untuk apa itu lowen ya, yaitu lowen for doubtful debt. Nah, allowance. Ya, kita hitung saldo akhirnya berapa itu? 12.800. 12.800.000. Kemudian hasil perhitungan saldo piutangnya dari hasil perhitungan itu jadi sama dengan saldo piutang 246 juta kali 2,5%. Ya, kalau di sini kan 2,5% dari saldo per 31 Desember. Jadi kan dari saldo piutang. Jadi saldo piutangnya 246 juta. Sama dengan 2,5% kali 246. Nah, ini 2,5% pakai koma ya. 2,5%.
2,5% dari saldo per piutang per 31 Desember berdasarkan hasil coba ini supaya tidak 246 juta 246 dan ini 2,5 sen supaya tidak ragu. Nah, ini ulangi sama dengan ini kali ini tetap sama ya, sehingga di situ ya terjadi penurunan. Berarti ini perlu dikurangi. Ya. Jadi yang semula 12.800.000 dikurangi menjadi 6.150.000. Ini sama dengan ini dikurangi ini 6.650.000. Nah, kita jurnal, kita close atau kita geser ke samping sini, yaitu record jurnal account, record jurnal entry, bukti transaksi nomor BM12-1 tanggal, karena ini 13 periode, kita kasih bintang. Bintang 31 Desember penyesuaian satu. Tadi untuk yang pertama yaitu store surplus 10 juta 9.137.500. Berarti dikurangi. Berarti nomor 6 store surplus expand 9.137.9.137.500. Nah, kreditnya yaitu store surplus. Nah, jadi nanti store surplus dikurangi. Kemudian zona yang kedua yaitu beban sewa toko 1 juta. Jadi ini nomor 6 lagi yaitu sewa rent expense 1 juta. Nah, kemudian prepaid rent. Coba kita cek 1 juta benar enggak? Benar. Asuransi 1.250.000. Nomor 6 insurance expense 1.250.000. Nah, ini prepaid insurance. Kita perbesar supaya semua kelihatan. Nah, kemudian tadi allowance. Allowance berarti tadi supaya jumlah allowance-nya berkurang menjadi 6.150.000, sini 6.650.000. Berarti ini di debit. Allowance ini jumlahnya adalah 6.650.000. 6.650.000. Nah, ini biasanya adalah biaya, ya, yaitu bad debt expense. Nah,
ini memang jurnalnya sedikit membingungkan karena adanya kesalahan tadi. 2,5%-nya itu hanya 6.150.000 pada saldonya 12.800. Ini coba kita record dulu ya. Record. Kita lihat hasilnya, perubahannya. Contoh dimulai pada yang pertama Torsaplis, saldonya menjadi 1.162.000. 1.162.000. Nah, sudah benar. Kemudian ini untuk ini sudah jelas tadi, tidak perlu, dan allowance. Nah, ini saldonya menjadi salah ini ya. Menjadi 6.150.000. Berarti jurnalnya tadi ada, iya benar, ini kan bersaldo kredit 6.150.000. Sudah benar, saldonya kredit 6.150.000 sesuai hasil perhitungan ini. Supaya kredit ini kredit semua saldonya ya. Ini kredit. Gitu. Nah, kita abaikan saja kesalahan ini. Lanjut nomor 22 yaitu penyusutan equipment 700.000 gaji bulan Desember akan dibayar tanggal 2 Januari. Lanjut, kita lanjutkan di sini. Jadi BM 12-2. Tanggalnya sama, penyesuaian bukti nomor 2. Nah, ini ya. Penyusutan equipment berarti zona-nya adalah nomor 6, beban depreciation expense sebesar 700.000. Yang kreditnya adalah equipment akum debt. Zona yang kedua, gaji bulan Desember 3.550.000. Berarti nomor 6 yaitu weekend salaries 3.550.000. 3.550. Nah, kreditnya karena bulan Januari berarti utang, yaitu expense payable. Nah, sudah kita record. Lanjut nomor berikutnya, nomor 23. Oleh karena pencatatan BPNK dan BPKK sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke BPN payable. Nah, ini berarti kita lihat saldonya itu nomor 2. PPN outcome dan PPN income ini diselisihkan. 81 outcome. Kita tulis ini ya. Ini tadi nomor 1. Nah, ini sekarang benar-benar PPN outcome jumlahnya 81.610.000. 81.610. Dan ini di format dulu. 81.610.000. Ini saldonya kredit. Kemudian PPN income saldonya debit 48.760.000. 48.760
48.760.000. Ini saldonya hebat. Nah, benar. Berapa PPN payable? Berarti ini selisihnya ya, yang kredit di debit, debit di kredit. Sama dengan ini dikurangi nih. 32.850.000. Kemudian nomor 2, hitung pajak penghasilan badan dengan tenor tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. PPh final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Pajak penghasilan bruto dari PPh final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Maka kita lihat income, ini sales. Nah, kalau ini penjualan, penjualan menghitungnya dari penjualan total atau termasuk freight collected kan termasuk penghasilan juga. Jadi ya kita hitung semua aja ya. Jadi ini kita tulis dari apa itu dari penjualan bruto. Penjualan bruto. Kalau banyak bicara penjualan berarti ya penjualan saja. Kalau dari penjualan bruto saja itu 101.255.000.000. 1.255.000.000. Ya, tarif ya 0,5%. Berarti PPh sama dengan ini kali ini 0,5%. 6.275.000. Ya. Kemudian catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oh, ini menghitungnya adalah PPh final bulan Desember ada standar bruto bulan Desember. Berarti penjualan bruto bulan Desember bagaimana gitu ya. Berarti ini ada kalau ini kan total 1 miliar ya. 1.255.000.000 itu totalnya. Bagaimana untuk mengetahui itu? Ya, coba kita lihat dari report index to report sales summary ya ini customize 1 Desember sampai 31 Desember coba ya, ini khusus bulan Desember 409.500.000 ini. Jadi kalau ini ya khusus Desember dan tulis ini aja 409.500.000 409.500. Kemudian yang kedua ini
291 500.000 291. Nah, berarti ini tambah sebentar. Nih. Yaitu khusus Desember ya, khusus Desember penjualan brutonya 409.500.000. Untuk yang kulkas Panasonic Toshibanya 291.500.000. Ini berdasarkan sales item summary. Ini penjualan kulkas bulan Desember. Terakhir 25-20 ya, coba dicek. Kalau kita lihat dari transaksi tadi, ini penjualan terakhir ini retur 15 tanggal 17 sama ini 10-17 juga 15. Coba ya kita cek lagi. Coba kita close, kita yang detail aja. Sales detail. Oh, ini tidak urut ya. Nah, sama itu ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 17 itu 15. Tanggal 17, 15 sama 15. Kemudian tanggal 15, 10, 10. 15, 10, 10. Nah, benar berarti. Nah, kita close dulu. Kita lanjut jurnal, yaitu PPN on Cards and Income. Berarti ini di kredit, nanti di debit ya, PPN outcome-nya debit. Ini penyesuaian. Ini nomor buktinya belum diganti. BM 12 min 3. Penyesuaian bukti nomor 3. Yang pertama tadi yang di debit adalah PPN outcome. Nomor 2, PPN outcome. Jumlahnya 81.610. 81.610. Nah, kemudian kreditnya PPN income. Jumlahnya 48.760. 48.760. Nah, berarti kemudian kreditnya adalah PPN payable. Selisihnya 32.850. Ya, sudah benar. Kemudian yang kedua, jurnalnya adalah ini berarti 3.505.000 untuk bulan Desember. Kan tadi untuk ini hanya bulan Desember saja. Jadi kan sudah tiap bulan sudah coba kita cek ya. Ini kita geser aja. Kondis untuk PPN berarti expand yaitu under ya. Income tax, nah ini sudah ada. Berarti setiap bulan sudah
atau kita lihat pada ketentuannya. Nah, ketentuannya kita cek lagi. Nah, ini oh tidak ada ya. Persediaan barang, penyusutan. Nah, ini. Jadi langsung kita income tax expense. Jadi nomor 9. Jumlahnya 3.505.000. 3505. Kemudian utang, jadi nomor 2, income tax payable. Kalau sudah kita record. Tutup. Kita tutup aja. Nah, setelah selesai, maka kita tinggal untuk transaksi sudah sampai bukti nomor 3. Sesuai tugas cetaklah laporan. Berarti ini cetaklah seng to PDF lawan A, jendela jurnal 13 periode. Nih, report, index to report, account, transaction tadi. Ini customize 13 periode. Display. Kemudian send to PDF. Yaitu jendela jurnal yang ini untuk membedakan kita kasih 13 ya. 13 sesuai sini TH. 13 TH. Ya, save. Close. Lanjut yang kedua, standar balance sheet. Account, standar balance sheet, customize. Ya, ini periodenya 13. Finishing, include next. Wrong, include. Tidak usah ya, karena ini raca ya. Raca tidak usah aja, display. Nah, kita send to PDF. Close. Lihat yang berikutnya, profit and loss. Customize mulai Januari sampai 13 period. Save as to PDF. Save. Close. Lanjut, statement of cash flow. Banking statement of cash flow. Customize Januari 13 periode. Nah, benar. Send to PDF. Close. Item list summary. Item list berarti inventory, item list summary, customize. Report yang ditampilkan tentu saja item number, supplier. Ini tidak usah.
ya, karena daftar persediaan berarti item atau menambah unit hang total value. Nah ini aja. Hmm, lebarkan coba. Nah, setup, send to PDF. Ya, supaya tidak tumbuk, tadi di depan sudah yang 13 ya. Asri, close, kemudian cut list summary. Jadi cut list summary, report, nama, nomor telepon, tipe, current, identity, tidak usah, cut ID, display. Ini saldonya berapa ya? Termasuk yang 00 itu ya. Send to PDF, kita tambahkan 13 PH. Transport asli lagi. Skor 11 AKL 00. Ya. Save. Close. Terakhir, account transaction accrual. Account transaction accrual. Berarti dari account transaction. Nah ini. Customize mulai Januari sampai 13 periode. Ini udah. Yang dilaporkan apa saja? ID, BY, debit, kredit, job name. Nah, nggak usah ya. Coba kita lihat dulu saja. Display. Nah, ini SRC tadi fungsinya apa? Kita lihat. Job. Oh, ini kode ya. SRC ini kode, berarti yang kita hilangkan pada job number tadi. Nggak kelihatan ya. Ini kita lebarkan. Kemudian send to PDF. Underscore. Close. Yang terakhir yaitu backup data perusahaan. Backup data perusahaan ini kita close dulu. File backup. Nah, kemudian kita pilih backup karena file M4 service. Nah, kita sesuaikan aja. Ya, sebaiknya backup all data, cek ini, continue. Oke. Nah, kita simpan di sini sudah. Kita beri nama. Save. Nah, ini kita cek hasilnya, yaitu tadi disimpan di drive di UD ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah ini kita tutup dulu aja ya, file, exit, supaya hasilnya itu urut. Nah, ini job sheet nomor berapa toh kok
nggak kelihatan. Nah, maka ini harus disesuaikan dengan, nah ini kita mulai dari sini dulu aja. Nanti kita beri tambahan namanya job sheet, kita singkat menjadi JS, ini karena ini 4, JS 41A. JS 41A ini ya. Kendaraan jurnal. Nih kita mulai dari yang paling bawah yaitu backup. JS 42. Masalah backup. Nah, kemudian yang ke account transaction accrual. Account transaction accrual. Nah ini kita beri tambahan JS 41F. JS 41F. JS 4 G ya, account transaction itu G. Mungkin kita itu lagi G, perempuan F lagi G. Kemudian cut list summary. Cut list summary berarti ini JS 41F. Kemudian item list summary E. JS 41E. Kemudian statement D. Kemudian profit C. JS 41C. Kemudian standar balance sheet B. JS 41B. Ini berarti JS 41A. Ini untuk jadi job sheet 4. Jadi job sheet 4 itu ada A, B, C, D, E, F, G plus backup. Nah, kemudian yang nomor 3 tadi mulai dari ini resip jurnal. Ini resip jurnal JS3 35 ya. JS35 cash disbursement 34 JS34. Kemudian purchase 3. JS 3
3. Kemudian sales 1 ya. Karena yang nomor 2 tidak ada. CS 3 1. Kemudian sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Membuat bagan akun. Jadi sampai 5 ya. Sampai mulai dari item list summary. Ini CS 21. 5 ya. 5. Cut list nomor 4. CS 24. Checkout nomor 3. Ya. CS 23. Kemudian link nomor 2. CS 22. Account list detail nomor 1. CS 21. Kemudian untuk yang 1, karena tadi hanya 1, yang ini ya, ini berarti kita beri nama CS11 atau CS1 saja, karena ini kan 1 ya. Jadi sudah lengkap. Demikian tadi hasil untuk penyelesaian job sheet nomor 4, kemudian tadi diikuti dengan merapikan file. Kita simpan untuk yang ini sebagai bantu hitung UD abadi. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.